Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Oke, teman-teman YouTuber pemula, kembali lagi di sini kita akan membahas ya seputar strategi bagaimana cara membangun channel YouTube dan juga mungkin untuk kedepannya ya. Di sini saya akan share juga ya konten-konten di channel tutorial ini ke akun Facebook saya, karena ya mungkin saya akan membahas juga nantinya seputar bagaimana cara membangun akun Facebook ya, bagaimana cara mendapatkan followers dan juga cara mengembangkan akun Facebook kita. Nah, nantinya saya akan share juga ya, saya akan buat juga tutorial-tutorial bagaimana cara mengembangkan platform-platform digital yang saat ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan ya. Nah, tetapi di sini saya akan membahas ya seputar strategi bagaimana cara membangun channel YouTube, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula ya, yang ingin sekali mendapatkan ataupun yang ingin sekali merasakan ya berpenghasilan dari YouTube ini ya. Nah, tetapi mungkin teman-teman masih banyak sekali kekurangan gitu ya, masih banyak sekali informasi-informasi yang belum lengkap teman-teman dapatkan, sehingga begitu teman-teman berencana ataupun berpikir ataupun bahkan sudah terjun ya untuk membuat sebuah channel ataupun juga untuk mengelola channel teman-teman, tetapi teman-teman masih mengalami kendala yang namanya kesulitan untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman tersebut, atau bahkan kesulitan untuk mendapatkan syarat monetisasi YouTube tersebut ya, dimana 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang itu adalah syarat yang wajib untuk kita dapatkan ya dalam 12 bulan terakhir. Nah, dan saya yakin juga ya masih banyak sekali dari teman-teman YouTuber pemula yang salah kaprah gitu ya, yang salah langkah ya memperlakukan channel YouTube-nya ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak berharap ya pada channel teman-teman agar kedepannya itu bisa mendapatkan banyak viewers. Setiap konten yang teman-teman buat itu yang tadinya dibuat dengan semangat gitu, tapi pada akhirnya pada saat teman-teman posting ke channel teman-teman tidak ada yang nonton, dan di situ juga ya tidak sedikit dari teman-teman YouTuber pemula yang merasa kecewa gitu ya, atau bahkan banyak juga yang menyerah ya, yang untuk berhenti untuk membagikan konten-konten karena merasa sulit sekali untuk mendapatkan viewers ataupun juga subscribersnya ya. Nah, di sini kita akan bahas ya untuk channel miliknya Abimanyu Family Official ini. Nah, kenapa di sini saya membahas channel YouTuber pemula ya? Karena di sini harapan saya ini bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan gambaran ya. Mungkin teman-teman yang kebetulan memiliki kesamaan tipe channel seperti ini, ataupun juga yang memiliki kesamaan tipe konten-konten yang dibagikan di channelnya Abimanyu ini, itu terdapat juga pada channel kalian, dan kalian juga memperlakukan hal yang sama seperti channel ini. Nah, kalian bisa mendapatkan gambaran, kalian bisa mendapatkan solusi juga mungkin ke depannya apa yang perlu kalian lakukan pada channel YouTube kalian tersebut ya. Nah, di sini kita akan bahas channel Abimanyu Family Official ini. Nah, kalau kita lihat di subscribersnya ya, di sini masih memperoleh subscribe sebanyak 94 subscribers ya. Memang dari total videonya di sini memang masih cukup sedikit juga ya, hanya 34 video saja. Dan ini pun terdiri dari dua kategori video ya, ada video short dan juga ada video yang berdurasi panjangnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk video yang pertama, video yang berdurasi panjang yang pertama diupload di channelnya ini sudah berusia 1 tahun yang lalu ya. Artinya channel konten ini di-share dalam 1 tahun yang lalu. Nah, ya sesuai dengan syarat monetisasi YouTube tadi ya, ketika kita sudah men-share video pertama lah seperti itu pada pada channel kita ya. Nah, itu nantinya yang sudah mulai masuk ke penghitungan apakah dalam 12 bulan ke depan ataupun dalam 1 tahun terakhir itu ya, apakah kita mampu mengumpulkan syarat monetisasi YouTube tadi 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayangnya. Nah, kalau kita lihat untuk channelnya Abimanyu ini masih sangat jauh sekali ya dari harapan gitu ya, masih sangat jauh sekali dari syarat monetisasi YouTube-nya, di mana 4000 jam tayang ataupun 1000 subscribers yang harus dikumpulkan oleh channel ini. Tetapi sampai dengan saat ini channel ini masih sangat jauh sekali ya untuk mampu mengumpulkan syarat monetisasi YouTube tersebut ya. Oke, di sini kita cari tahu ya, apa sih kesalahan pada channel ini dan apa yang perlu dilakukan oleh channel ini ke depannya ya, agar teman-teman tersebut ataupun bahkan pemilik channel Abimanyu Family Official ini tidak terlalu besar harapan gitu ya pada channelnya ini ya. Nah, dengan mengetahui ini teman-teman atau bahkan pemilik channel ini juga bisa mengantisipasinya, hal apa saja yang perlu dilakukan ke depannya dan hal apa saja yang tidak perlu dilakukan lagi ke depannya kalau memang channelnya ini diharapkan ya agar bisa dimonetisasi ataupun juga bisa mendapatkan penghasilan lah seperti itu ya. Oke.
di sini kita lihat ya untuk kontennya ya. Di sini terdiri dari konten-konten campuran ya teman-teman ya. Nah, ini secara jelas ya. Ini konten-konten campuran. Ada konten Abimanyu main gamenya. Ini mungkin anaknya ya. Anaknya sedang bermain game ya. Mungkin iseng-iseng diupload lah konten ini ke akunnya ini, ke channelnya ini ya. Nah, mungkin dengan harapan mungkin siapa tahu channelnya ini, videonya ini bisa mendapatkan banyak viewers dan juga mungkin bisa menyumbangkan subscribers yang banyak juga ya harapannya ke depannya. Tapi ternyata ya seperti yang kita lihat di sini ya, dalam 1 tahun saja konten ini tidak mendapatkan view ya. Bisa kita bilang ini masih belum mendapatkan view karena hanya mendapatkan view sebanyak 86 view saja ini untuk konten yang ini. Kemudian untuk konten yang pertama sekali diupload ini hanya mendapatkan view sebanyak 106 view saja ya. Ini sangat minim sekali ya untuk perolehan view-nya. Kemudian juga nih untuk video yang keempat ya, dari konten yang bertemakan seputar game ya, dari konten game seperti ini kemudian dia-upload lagi konten yang keempatnya. Ini adalah konten lagi berenang ya, ataupun lagi bermain di taman lah seperti itu ya, lagi bermain di kolam renang seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ya, kebanyakan dari teman-teman YouTuber pemula itu yang memang pada dasarnya hanya iseng-iseng saja gitu ya. Nah, tetapi dengan dasar itulah yang menjadikan kenapa kita akan merasa kesulitan untuk mendapatkan view-nya. Kenapa channel kita ini akan merasa kesulitan untuk berkembang. Karena algoritma channel kita ini tidak terbentuk gitu ya teman-teman ya. Karena ini juga nih, setelah konten anaknya sedang bermain di kolam seperti ini, ada lagi konten seputar bakar ayam ya. Nah, memang ini kembali lagi ke tadi yang saya bilang ya, ini kembali lagi ke alasan kenapa membagikan konten-konten. Iya, memang alasannya itu adalah sekedar iseng-iseng saja ya. Nah, tetapi kalau memang ya teman-teman yang betul-betul memiliki keinginan ya untuk membuat channel, untuk membangun channel, dan juga memiliki keinginan untuk bisa dengan mudah ya, bisa dengan cepat mendapatkan syarat monetisasi minimal ya 1000 subscribers ataupun juga 4000 jam tayangnya, teman-teman harus memikirkan terlebih dahulu. Pikirkan topik apa yang akan kalian bahas pada konten kalian, pada channel kalian. Nah, kalian harus betul-betul mempersiapkan itu, dan bikin kontennya itu juga tidak asal-asalan juga gitu ya. Kalian harus perlu menyuguhkan konten-konten yang menarik lah seperti itu ya, agar begitu penonton ya yang mengklik video kalian, mereka akan menonton video kalian dalam durasi yang panjang. Nah, itu saja sebenarnya syarat agar gimana caranya agar konten kita ini bisa mendapatkan rekomendasi ya dari YouTube, dan YouTube nantinya akan semakin memperluas ya jangkauan konten kita ketika setiap penonton yang begitu mengklik video kita kemudian mereka menonton video kita, mereka akan menonton dalam durasi yang maksimal ataupun dalam durasi yang panjang lah seperti itu ya. Kemudian nantinya akan ada juga interaksi semacam mereka memberikan like, kemudian juga mereka akan men-share konten kita, baik itu ke Facebook ataupun ke media sosial lainnya. Nah, itu yang akan membuat YouTube semakin gencar untuk menyebarluaskan lagi konten kita ya, akan merekomendasikan video kita tersebut ya. Ketika penonton kita tidak memberikan respon pada konten kita tersebut ya, jangankan untuk memberikan like ya, atau ingin men-share konten kita, menonton video kita saja itu tidak dalam durasi yang penuh ya, tidak dalam durasi maksimal ya. Bahkan mereka setelah mengklik video kita, mereka akan langsung meng-close video kita. Nah, dari situlah nantinya akan menyebabkan YouTube tidak akan merekomendasikan video kita, dan itulah alasan utama kenapa video kita tidak mendapatkan banyak viewers ya. Nah, ini lagi nih ya teman-teman ya untuk channelnya Abimanyu ini. Sebenarnya di sini kalau kita lihat ya, ini memang masih banyak sekali konten-konten yang itu sifatnya campuran, dan juga ya selain kontennya ini campuran, kira-kira apa sih yang menarik dari konten yang di-share di sini? Apa sih, apakah ini ada unsur hiburan ataupun ada unsur edukasinya pada kontennya ini, atau ada unsur yang itu bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon penontonnya nanti. Nah, ketika video ini dibuat ya tidak mencakup itu semua ya, tidak ada unsur hiburannya, tidak ada unsur unsur edukasinya, tidak ada unsur yang mungkin itu bisa memberikan value, memberikan manfaat pada calon penontonnya ini tadi ya, ini nantinya akan membuat konten-kontennya ini tidak mendapatkan rekomendasi atau tidak membuat penonton tadinya tertarik untuk menonton videonya ini dalam durasi yang panjang seperti itu ya. Nah, jadi solusinya gimana sih caranya agar channel ini kedepannya bisa
mendapatkan rekomendasi ya dari YouTube ya, kemudian juga agar kedepannya setiap konten yang di-share di sini juga nantinya bisa mendapatkan viewers gitu ya. Artinya ada ketertarikan penonton yang akan menonton ulang video-video yang di-share di channelnya ini, atau bahkan ketertarikan penonton yang sudah memberikan subscribe pada channelnya ini nantinya akan terus menantikan konten-konten terbaru di channelnya ini. Nah, jadi tentukan terlebih dahulu ya, kira-kira akan difokuskan ke mana sih kontennya ini? Apakah ini akan membahas konten-konten seputar vlog gitu ya? Nah, kalau memang ya konten ini akan diarahkan ke konten-konten seputar vlog ya. Nah, pastikan ya di dalam kontennya ini ada informasi-informasi yang menarik. Ada sesuatu yang bisa membuat penonton itu akan menonton dalam durasi yang panjang ya. Nah, terserah kalau misalkan yang ini ya, ini lagi berkunjung kemana nih? Ke Salatiga ya, Temanggung Salatiga lewat Banyu Biru. Nah, ini dalam sebuah perjalanan. Oke, sekarang kita coba play ya untuk konten yang ini. Nah, pada video yang ini ya, kalau teman-teman yang penasaran ya kira-kira apa sih isi dari video ini, kalau saya lihat ya dari video ini sebenarnya tidak ada informasi sama sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh penonton dari video ini. Ya hanya merekam seperti ini saja ya, hanya menunjukkan kegiatan lagi di dalam kendaraan seperti ini saja ya. Jadi tidak ada informasi. Apa sih pesan yang disampaikan agar video ini bisa ditonton dalam durasi yang panjang? Apa sih yang bisa didapat dari penontonnya setelah menonton video ini gitu ya. Nah, jadi ini tidak ada informasi sama sekali ya. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek langsung ya pada video yang ini. Dan ini penting ya untuk diperhatikan ya oleh channelnya Abimanyu Family Official ini, agar kedepannya bisa membuat konten yang lebih kreatif lagi, yang lebih informatif lagi mungkin ya, kalau memang ingin membuat konten seputar vlog ya, konten seputar apapun yang berkaitan dengan vlog ya, mau itu jalan-jalan, mau lagi ya kemanapun itu gitu ya, sepanjang konten ini memang difokuskan untuk konten vlog ya, silakan untuk dibuat konten yang lebih informatif, lebih menarik, dan juga tidak masalah kalau memang ingin menampilkan wajahnya, berinteraksi dengan penontonnya ya, menyapa penontonnya, menyapa calon penontonnya ya, ajak interaksi dan berikan informasi mulai dari awal keberangkatan, ataupun ibaratkan kalau memang ingin berpergian ke suatu tempat gitu ya. Nah, pastikan juga untuk memberikan informasi ke calon penontonnya saat-saat ataupun di mana poin-poin yang itu bisa menjadikan titik di mana itu nantinya akan membuat penonton tertarik untuk menonton video tersebut dalam durasi yang panjang seperti itu ya. Nah, kalau hanya seperti ini saja, ini bisa dipastikan ya kenapa konten ini masih sangat minim sekali ya untuk perolehan view-nya ya. Sedangkan ini sudah 1 tahun yang lalu ya, hanya mendapatkan view sebanyak 140 kali view saja ya. Karena ini bisa dipastikan rata-rata penonton yang begitu mengklik video ini ya, mereka akan mengclose video ini pada durasi-durasi awal ini saja gitu ya. Nah, ketika pada durasi awal ini mungkin pada 10 detik pertama ataupun juga 20 detik pertama ini, penonton akan langsung meng-close video ini. Nah, ketika video ini sudah di-close pada durasi awal ini ya, disinilah letak kenapa YouTube tidak akan merekomendasikan video ini. Dan inilah alasan utama kenapa videonya ini masih sangat jauh sekali ya untuk mendapatkan view ya, atau masih sangat sepi sekali ya, seperti itu. Nah, jadi ini pastinya berlaku juga nih untuk teman-teman semua ya, teman-teman YouTuber yang sampai dengan saat ini mungkin belum memiliki banyak informasi ya, belum memiliki banyak belum memiliki banyak pengetahuan juga seputar strategi gimana sih caranya agar YouTube ini bisa merekomendasikan video kita, gimana agar setiap konten yang kita share ini bisa mendapatkan view-nya, ataupun gimana agar penonton yang begitu melihat konten kita direkomendasikan pada beranda mereka atau pada saat mereka mencari sebuah video yang relevan dengan video kita dan mereka memutuskan untuk mengklik video kita. Nah, gimana caranya agar mereka tertarik untuk mengklik video kita dan mereka menikmati video kita? Itu ada strateginya dan semua ada caranya, teman-teman ya. Jadi tidak asal upload, tidak asal buat video kemudian kalian berpikir nantinya akan bisa dengan mudah mendapatkan view. Karena hampir setiap menit ya, ada jutaan orang yang mengupload video di YouTube ya, di platform YouTube ini sendiri. Nah, gimana caranya agar konten kita ini bisa
muncul ya, bisa naik gitu ya. Dan tentunya para calon penonton video yang ada relevansinya dengan video yang kita share itu, pastinya mereka akan mencari video yang berkualitas ya. Nah, gimana kalau misalkan video kita tidak berkualitas, secara informasi tidak ada, secara edukasinya juga tidak ada, dan secara hiburannya juga itu tidak ada, pasti mereka akan meninggalkan video kita. Nah, ketika mereka sudah meninggalkan video kita, disitulah YouTube tidak akan merekomendasikan video kita. Sebenarnya kualitas ini, teman-teman ya, saya selalu bilang ya, tidak harus kalian menggunakan kualitas gambar yang bagus ya. Kalian tidak harus mempunyai handphone yang mahal, kalian tidak harus mempunyai kamera yang mahal ya untuk membuat merekam aktivitas kalian, untuk kalian bagikan di channel YouTube kalian gitu ya. Yang saya katakan berkualitas itu adalah bagaimana caranya agar ketika penonton mengklik video kalian dan mereka menonton video kalian itu, mereka akan menonton video kalian dalam durasi yang panjang ya. Nah, meskipun kalian menggunakan HP jadul, HP yang gambarnya itu burik ya, karena banyak teman-teman ya, banyak sekali dari teman-teman YouTuber pemula juga bisa kita bilang gitu ya, banyak yang sukses ya dari awalnya itu hanya dengan menggunakan kualitas kamera yang burik ya, kualitas kamera yang sangat minim ya, tetapi mereka bisa naik, mereka bisa viral, mereka bisa mendapatkan banyak viewers dan juga subscribers channel mereka. Nah, kenapa mereka bisa dan teman-teman tidak bisa gitu ya? Karena pada konten-konten mereka itu, konten-konten mereka yang bisa viral tersebut, ada unsur-unsur yang mampu membuat penonton tadi tertarik untuk menonton dalam durasi yang panjang ya. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu menjadikan menjadikan prioritas juga kalian harus membuat konten yang berkualitas itu dengan mengutamakan kameranya, dengan mengutamakan kualitas gambar secara kualitas handphonenya juga gitu ya. Nah, kalau memang teman-teman merasa mampu untuk membeli handphone yang bagus, handphone yang mahal ya, handphone yang canggih, ataupun juga kamera yang berkualitas tinggi secara resolusinya ya, itu akan lebih bagus lagi. Tetapi kalau memang kalian merasa belum memiliki kemampuan untuk secara finansial untuk membeli peralatan-peralatan yang canggih tersebut, ya kalian bisa memanfaatkan kamera-kamera yang saat ini seadanya yang kalian miliki gitu ya. Nah, tetapi ya bagaimana caranya kualitas dari video tersebut kalian bisa buat. Gimana caranya ada unsur-unsur yang mampu membuat penonton kalian itu akan menonton video kalian itu dalam durasi yang panjang. Dan ini berlaku semua ya pada YouTube ini sendiri, ataupun juga buat teman-teman yang ingin buat konten di Facebook, di TikTok, ataupun di Instagram ya. Dimanapun ya, teman-teman pastinya harus membuat konten yang berkualitas. Kualitasnya itu secara kualitas video ya, bukan hanya dari kualitas gambar saja. Nah, mungkin sampai di sini bisa dipahami ya oleh channelnya Abimanyu Family Official ini, ataupun juga buat teman-teman semua yang kebetulan memiliki kesamaan tipe channel seperti ini ya. Nah, semoga seluruh informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa menerima ini sebagai masukan yang baik ya, agar teman-teman bisa mengembangkan channel YouTube teman-teman itu ke depannya lebih baik lagi ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk memberikan dukungannya untuk channelnya Abimanyu Family Official ini, kalian bisa masuk ke Abimanyu Family Official 7853 ini, kemudian silakan untuk berikan subscribe seperti ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik juga untuk mendapatkan review seperti ini, agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran serta bisa lebih tahu nih ke depannya apa yang perlu kalian lakukan pada channel YouTube kalian, kalian silakan untuk ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.